Leadership is everyone business. Apa yang dimaksud dari kalimat ini? Kalimat ini mencoba untuk menyadarkan kita bahwa berbicara tentang kepemimpinan adalah tanggung jawab dari kita semua. Kita tidak harus mencari di luar sana definisi atau konteks dari kepemimpinan itu, tetapi kita dapat melihat dari dalam diri kita sendiri, karena kita harus meyakini bahwa kita memiliki potensi untuk memimpin orang lain. Di saat kita menyadari bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab semua orang, maka kita harus mulai percaya bahwa nilai yang kita miliki, apa yang kita lakukan, itu penting dan berharga. Kita juga harus mulai mempercayai bahwa kata-kata kita dan tindakan kita dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus memiliki role model seorang pemimpin yang dapat menjadi contoh dan teladan yang dapat kita ikuti. Ada 3 tahapan bagi seseorang untuk memilih role model dalam kehidupannya. Tahap yang pertama adalah masa kanak-kanak, di mana yang menjadi role model seseorang adalah anggota keluarga yang terdekat. Saat dia menginjak remaja dan memasuki masa-masa sekolah, dia akan melihat guru atau pembimbing atau pelatihnya sebagai role model. Saat seseorang memasuki dunia kerja, maka umumnya yang akan menjadi role model dia adalah pemimpin di bisnis yang telah berhasil dan sukses. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk dapat menjadikan dia role model bagi orang-orang yang dia pimpin. Yang pertama adalah recognize contributions. Pemimpin harus memiliki kepercayaan pada kemampuan tim yang dia pimpin, agar hal-hal yang penting dan yang luar biasa dapat terjadi. Tingkat motivasi, komitmen, semangat tim, dan produktivitas itu hanya muncul di saat pemimpin mereka mampu membuat semua anggota tim percaya bahwa mereka memiliki kemampuan. Seorang pemimpin selalu berharap yang terbaik dari anggota timnya. Di saat seorang pemimpin mampu mengenali kontribusi dari masing-masing anggota tim dan mempercayai kemampuan dari setiap anggota timnya, dia akan selalu berharap yang terbaik. Tingkat kepercayaan anggota tim akan bergantung dari tingkat kepercayaan pemimpin terhadap kemampuan mereka. Selanjutnya, pemimpin harus dapat memberikan penghargaan secara personal. Seringkali keluhan yang umum disampaikan oleh anggota tim adalah bahwa pendekatan secara personal itu kurang dilakukan oleh seorang pemimpin. Di saat pemimpin memuji, maka dia hanya memuji keseluruhan anggota tim. Dan hal itu dirasakan oleh para anggota timnya yang memberikan dampak secara personal bagi mereka, karena tidak adanya pengakuan secara personal. Seorang pemimpin juga harus mampu menciptakan semangat dari komunitas. Terlalu banyak organisasi menganggap seolah-olah pertemuan sosial adalah gangguan. Kita harus menyadari bahwa manusia itu memang diciptakan untuk melakukan sesuatu bersama-sama, membentuk komunitas, dan dengan cara ini menunjukkan ikatan yang sama. Pemimpin harus menyadari bahwa pengakuan prestasi individu di depan umum mampu meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan kinerja. Seseorang akan lebih bahagia apabila dia dipuji di depan umum atau di depan anggota timnya. Seorang pemimpin yang baik harus dapat memberikan support sosial bagi anggota tim yang dia pimpin. Seseorang akan merasa sebagai bagian dari tim itu apabila dia merasakan kehangatan penerimaan dari anggota tim yang lain. Jika kita ingin membuat orang lain percaya bahwa apa yang mereka percayai dan apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang baik atau hal yang kita harapkan, maka kita harus memberikan contoh bagi mereka terlebih dahulu. Kita harus menetapkan diri kita untuk secara personal terlibat dengan apa yang kita percayai dan apa yang kita ingin mereka lakukan. Pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan anggota timnya tidak hanya menekankan semangat untuk selalu bekerja keras, tetapi juga untuk bersenang-senang bersama, karena dia menyadari bahwa kebersamaan itu terbentuk tidak hanya melalui pekerjaan, tetapi juga pada saat mereka memiliki waktu bersama dan bersenang-senang. Kita akan menutup sesi ini dengan mengingatkan diri kita masing-masing
bahwa mempelajari kepemimpinan itu membutuhkan latihan. Dan pertama yang harus kita pimpin adalah diri kita sendiri. Kepemimpinan tidak hanya sekedar diucapkan atau hanya berupa kata-kata. Kepemimpinan atau memimpin itu adalah melakukan.